Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part kedua pembahasan soal P3K Guru untuk tahap kedua berdasarkan kisi-kisi FR dan kisi-kisi tahun 2021. Yang mana pada part yang satu kemarin kita sudah mempelajari 1 sampai 7 nomor. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk part kedua ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung ke nomor 8 saja. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, untuk menemukan soal nomor 1 sampai 7, silakan teman-teman cari di daftar playlist ya. Ada semua kami cantumkan di situ. Nah, di sini untuk soal nomor 8, gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan. Tentunya di sini adalah C, yaitu gangguan disgrafia. Nah, tentunya teman-teman yang mengikuti soal ini dari nomor 1 sampai nomor 7 tentunya sudah memahami tentang apa arti dari opsi A, diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, dan nonverbal learning disability. Nah, coba kita lihat kembali. Nah, di sini artinya teman-teman ya, kami sudah memberikan kembali ya. Disleksia itu bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Sedangkan disgrafia itu adalah kesulitan menulis, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Sedangkan diskalkulia adalah kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditory and visual processing disorder itu adalah sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Seperti itu ya. Jadi sedangkan nonverbal learning disability adalah kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi sudah sangat jelas ya, penjelasan-penjelasan di pertemuan sebelumnya kita bahas kembali di part kedua ini. Jadi sudah sangat jelas. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini yaitu C ya, yaitu disgrafia, yaitu gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 9 ya. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut teman-teman ya. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil, bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas, tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin, B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget, kemudian melatih peserta didik dalam kegiatan menjimplak huruf bergaris putus-putus, dan D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. Nah, dan E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Seperti itu ya. Nah, jawabannya di sini apa teman-teman ya? Jawabannya tentunya adalah C. Nah, jawabannya di sini adalah C ya, yaitu melatih peserta didik dalam kegiatan menjimplak huruf bergaris putus-putus. Karena di sini ada penjelasannya ya. Ciri-ciri di atas merupakan masuk ke dalam kategori gangguan disgrafia. Hal yang dapat dilakukan adalah melatih memegang pensil ballpoint dengan benar, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Kemudian metode menulis huruf balok dan metode menulis bersambung ya di sini ya. Jadi sudah sangat jelas ya jawabannya, bahwa karena di sini persoalan tulisan ya, maka yang paling tepat itu adalah melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf ya bergaris putus-putus. Karena ini berkaitan dengan cara menulis, kemudian kemampuan dalam memegang pulpen dengan baik itu yang bermasalah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 10 teman-teman ya. Nah, soal nomor 10
Nah, soal nomor 10, soalnya seperti ini. Perhatikan langkah-langkah berikut ya. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Peserta diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Kemudian latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Kemudian menjiplak tulisan cetak tipis. Menjiplak tulisan secetak tipis, kemudian setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Nah, sekarang silakan teman-teman coba tebak jawabannya ya. Ini saya scrollkan langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah apakah A, B, C, D, dan E. Nah, silakan teman-teman jawab ya, apakah A, B, C, D, dan E. Nah, ternyata jawaban yang paling tepat di sini adalah B. 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5 ya. Yang pertama itu adalah peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Kemudian latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. Kemudian menjiplak tulisan tipis. Kemudian pindah lagi ke nomor 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Kemudian peserta diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Kemudian setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, penyebab diskalkulia kecuali. Nah, di sini ada soal apa kira-kira penyebabnya diskalkulia, tetapi yang ada kecualinya, berarti yang bukan masuk ke dalam kategori penyebab diskalkulia. Kecuali ya, jadi ada kata kecuali teman-teman ya. A. Kelemahan pada proses penglihatan. B. Bermasalah dalam hal mengurus informasi. Kemudian kesulitan membaca kode-kode angka. Kemudian C. Kesulitan mengingat kembali secara detail. D. Kesulitan dalam menulis angka, trauma dengan pelajar berhitung. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat penyebab diskalkulia ada kata kecualinya. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kesulitan dalam menulis angka. Nah, opsi D adalah kesulitan disgrafia. Jadi yang bukan ya, berarti ada kata kecuali. Berarti kalau apa ya? Kalau kelemahan pada proses penglihatan itu masuk diskalkulia teman-teman ya. Bermasalah dalam hal mengurut informasi juga masuk ke dalam diskalkulia. Sedangkan kalau opsi D, karena dia menulis angka, berarti dia masuk ke dalam disgrafia. Berarti yang paling tepat karena ada kata kecualinya adalah D ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, yang harus dilakukan guru dalam membuat pelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia adalah apakah A, B, C, D, dan E. Nah, silahkan teman-teman coba jawab ya. Soalnya seperti ini, yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung diskalkulia adalah apakah opsi A, B, C, D, dan E. Nah, ini khusus untuk soal nomor 12, silakan teman-teman komen di kolom komentar kira-kira mana jawaban yang paling tepat ya. Apakah A, B, C, D, dan E. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang paling tepat di sini adalah A, yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan, berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian. Jadi, opsi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, di sini jelas ya pembahasannya. Admin tandai cara melatih diskalkulia itu yang pertama melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka, tuangkan konsep matematika secara tertulis,
di atas kertas agar peserta didik mudah melihatnya. Kemudian visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti melalui gambar. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada pembahasannya praktikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berapa jumlah piring makan yang harus siapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk berpergian. Itu praktekkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, it's okay. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Soal nomor 13 itu ada teks bacaan ya. Di tahap pertama juga itu tes P3K untuk teknis itu ada bacaan yang harus dicermati teman-teman ya. Judul bacaan di sini adalah lomba kebersihan kampung ya. Jadi soal nomor 13 ini membahas teks di bawah ini yaitu lomba kebersihan kampung. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman, kita sama-sama baca ya. Nah, ini diperhatikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah daerah mengadakan kegiatan kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasnya. Nah, silakan teman-teman lanjut membaca ya. Ini admin scrollkan ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini masih bacaannya seperti ini. Nah, di situ pertanyaannya teman-teman ya, itu berdasarkan bacaan ya. Jadi pertanyaannya, jawabannya nanti ada di bacaan ya, ketika kita sudah membaca bacaan yang ada. Berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf apa? Ya, jadi yang difokuskan adalah paragraf 2. Itu paragraf 2 termasuk jenis paragraf apa? Apakah narasi, kemudian persuasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, ini khusus untuk paragraf kedua. Nah, sekarang kita coba lihat paragraf kedua ini. Paragraf keduanya seperti ini ya. Ini ya paragraf keduanya. Ya, silakan teman-teman baca ya. Perhatikan ini yang admin lingkari. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah baca, silakan teman-teman kita kembali ke soalnya lagi. Coba teman-teman jawab ya, apakah teks di atas paragraf kedua termasuk jenis paragraf apa? Narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, jawaban yang paling tepat itu dulu A. Berarti paragraf kedua itu termasuk jenis paragraf narasi. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman ya, lengkap ya. Jadi jawabannya adalah A, narasi. Nah, di sini kita bisa ketahui kenapa bisa narasi, karena paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan urutan kejadian, sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, berisikan fakta-fakta. Sedangkan paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Sedangkan paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah paragraf persuasi, adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Sedangkan eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lainnya dapat terjadi. Pada soal, paragraf 1 adalah eksposisi, paragraf 2 adalah narasi, paragraf ketiga adalah paragraf argumentasi, paragraf keempat adalah paragraf deskripsi, paragraf kelima adalah eksplanasi, dan paragraf keenam adalah persuasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah paragraf kedua, karena ditanyakan paragraf kedua adalah narasi, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 14. Ini berkaitan lagi ya. Nah, dengan pengamalan sila.
Nah, mengikuti lomba kebersihan kampung adalah salah satu pengamalan Pancasila sila ke. Nah, ini kalau persoalan pengamalan Pancasila itu pasti naik di tes P3K ataupun di tes CPNS. Itu pasti naik teman-temannya karena itu dasar negara kita. Jadi nomor 14 soalnya mengikuti itu Pancasila itu adalah lambang negara kita ya. Lambang negara kita, Pancasila. Nah, mengikuti lomba kebersihan kampung adalah salah satu pengamalan Pancasila sila ke A1, 2, C3, D4 dan D kelima. Jawaban yang paling tepat di sini adalah ini teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Nah, di sini ada pembahasannya. Ikut serta menjaga kebersihan persatuan dengan cara kerja bakti merupakan wujud kerjasama yang akan memupuk rasa persatuan. Jadi kalau kita bersama-sama bekerja bakti, maka itu memupuk rasa persatuan. Berarti itu pengamalan sila ketiga. Nah, seperti itu ya. Di sini pengamalannya banyak teman-teman. Diperhatikan di sini. Ini semua masuk ke dalam pengamalan sila ketiga, mampu menempatkan persatuan kesatuan, sanggup dan rela untuk berkorban kepentingan negara dan bangsa. Kemudian ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya. Seperti itu. Itu adalah pengamalan sila ketiga. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya untuk part 2 video kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti admin akan mengupload video untuk part 3-nya. Tetap dukung dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.